Ya, boleh. Sebelumnya ya Pak, perkenalkan nama saya Faisal Fauzan Ilyasa. Saya asli dari Bandung. Mm-mm. Nah, izin nih, karena kan saya juga udah kenalan, karena di sini itu kan tak kenal maka taruh katanya istilahnya Pak. Nah, boleh Iya, deh iya. kita kenalan nih. Nah, dari Bapak sendiri boleh kenalan terlebih dahulu. Nah, siapa namanya dan Bapak asal dari mana gitu Pak. Boleh Pak? Ya, oke ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tuh, biar lebih enak perkenalan di awal ya. Saya namanya Saryanto. Biasanya dipanggil di keluarga sih Om Tato itu sama ponakan-ponakan gitu. Gak Hmm. apa-apa, panggil apa aja. Yanto boleh, Om Yanto boleh, Om Tato boleh. Oke ya, lanjut. Nah, ya. Untuk Om Tato sendiri, kira-kira itu ya Om ya, kiat-kiat ada ingin memulai usaha tuh dari sejak kapan gitu Om? Oh iya, ya tadi sebelumnya saya tambahkan memang untuk bidang wirausaha dulu ya. Tadi yang saya tambahkan sebagai perkenalan, saya mengelola di perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Ini memang sebelumnya suaranya jelas nggak nih saya nih? Jelas, jelas, jelas Jelas Om. ya. Ya. Tadi diulang nih pertanyaannya apa nih? Oh ya, eh, kira-kira gitu Om, kiat-kiat Om untuk apa ya memulai usaha itu dari sejak kapan gitu? Oke. Berarti ini masalah awal ya Ya, permulaan merintis usaha itu sebenarnya di tahun 2010 kurang lebih ya. Maaf, dari 2005 malah, 2006 awal banget gitu. Cuman waktu awal itu kan posisi masih kerja di perusahaan lain jadi tidak terlalu fokus gitu. Jadi setelah tahun 2010 baru fokus untuk menangani benar-benar usaha ini gitu. Itu awal mulanya itu. Permulaannya dari itu. berarti sejak 2005 ya Om udah mulai Ya, mulai 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 merintis ya, mulai ya, merintis betul. 2005 lah. 2005 akhir atau 2006 lah. Mohon maaf ya Om, tadi tuh di bidang distribusi seperti apa Om di wirausahanya? Ya, ini distribusi untuk produk-produk ini ya, herbal. Hmm. Jadi distribusi produk-produk herbal gitu, Mas Faisal dulu. Ayo Om, kalau saya boleh tahu ya Om, nah kenapa sih Om lebih tertarik distribusi di bidang herbal gitu? Padahal kan banyak gitu ya di bidang yang lain juga gitu, misalkan kayak yang lebih ke apa ya baju, kuliner dan lain sebagainya. Tapi kenapa malah lebih tertarik ke bidang distribusi herbal gitu? Ya, kalau distribusikan sebenarnya itu ininya sarananya ya, sebenarnya lebih ke apa ya, poin daripada usahanya adalah ingin berkontribusi memberikan manfaat buat orang lain. Kenapa? Karena barang-barang ataupun produk yang kita distribusikan memang sejatinya ini dibutuhkan masyarakat. Artinya kita ingin membantu gitu ya, membantu apa, orang lain atau masyarakat luas pada umumnya sehingga kesehatan masyarakat itu ya bisa didapatkan dengan aktivitas ataupun usaha yang kita lakukan. Nah, itulah salah satu yang memang menjadi daya tarik kita ya untuk mendistribusikan produk-produk herbal itu ya, ataupun ya kita usaha di bidang distribusi itu Mas Faisal. Hmm. Ya, ya kalau untuk jenis produknya memang banyak ya. Salah satu yang menjadi apa namanya backbone produk kita itu produk-produk tibu nabawi ya istilahnya itu. Jadi memang produk ini sifatnya apa ya sudah sangat populer lah. Batu soda ya salah satunya, kemudian ada minyak ikan, sari kurma, kemudian apa namanya olive oil ya, minyak zaitun. Nah, itu beberapa varian produk yang kita jual. Selain juga memang ada produk-produk kesehatan lainnya seperti siwak ya, minyak kayu putih, minyak telon, itu juga kita jual. Itu Mbak dulu. Iya, sebenarnya awal mulanya itu kita tidak langsung ke distribusi. Jadi kita memang buka perusahaan industrinya sebenarnya, pabrikannya ya. Pabrikannya awalnya itu sebenarnya. Kemudian dengan kita memiliki izin prinsip industrialnya, kita buka jasa maklon namanya. Mungkin kalau belum tahu atau sudah tahu terkait dengan jasa maklon itu, jadi kita punya fasilitas sarana industri, kemudian kita menerima jasa maklon. Misalkan perusahaan A sebagai industrial menerima jasa maklon, perusahaan B bisa membuat produk di perusahaan itu tanpa harus punya industri sendiri gitu. Jadi kita awalnya seperti itu. Kemudian juga merintisnya tidak ini ya, artinya dari kecil lah gitu. Dulu juga sebagai kantor hanya
sebuah garasi mobil gitu kan. Garasi mobil kita pakai buat sarana untuk industrialnya. Nah, dalam perkembangannya kita berkembang untuk jualan sendiri, yaitu aktivitas distribusinya. Yang awalnya kita industrial pure hanya produksi menerima jasa maklon, pada akhirnya perkembangan bisnis dan dinamikanya memang cukup menjanjikan ya di distribusi, jadi berkembanglah ke situ. Itu awal mulanya seperti itu, historinya seperti itu. Ya, kalau untuk kita bicara perusahaan distribusinya ya, kalau industrialnya kan sekarang sudah terpisah lah, kita spin off tahun 2014. Kalau untuk distributornya atau perusahaan distribusinya itu kantor pusatnya atau HO-nya atau office-nya itu di Bogor ya, di Bogor. Kemudian kita ada cabang di Banten, di maaf di Tangerang ya, Tangerang masih Banten. Kemudian ada di Bandung juga ada, di Bandung ada. Kemudian ada di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian ada di Jawa Timur gitu. Itu cabang-cabang yang kita punya saat ini. Adapun untuk relasi atau kalau di kita istilahnya apa ya, subdis ataupun agen ya. Kalau untuk agen-agen sih sudah banyak, kurang lebih sekitar 100 lebih ya untuk jumlah agen nasional seluruh Indonesia. Bahkan terakhir kita juga udah penambahan customer di luar negeri, di Singapura. Jadi untuk customer kita atau agen kita atau sub distributor kita di luar negeri itu ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Afrika. Itu yang sudah rutin transaksi langsung dengan kita. Itu Mbak Lulu dan Mas Faisal. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, perusahaannya apa nih? Kan tadi ada cabangnya di Bandung tuh. Ya, perusahaan sendiri namanya PT Anugerah Mas Internasional. Itu perusahaan distribusi namanya itu. Nanti bisa itu dikunjungi webnya ya, Ya, PT Anugerah Mas Internasional. Mungkin bisa lihat-lihat produknya. Kemudian ada banyak knowledge produk yang mungkin barangkali sebagai apa ya, pengetahuan ya, sebagai knowledge wawasan anak-anak muda nih harus aware terhadap produk herbal karena produk masa depan gitu tanpa efek samping. betul betul Pak, betul. Karena masih jarang banget nih anak-anak muda yang apa Ya, ya mengkonsumsi produk-produk herbal. Pengennya ya kan yang betul. instan-instan gitu kan. Ya betul. Padahal kan ya efeknya kalau yang instan kurang baik sebenarnya ya. Ya betul itu. Nah, ini generasi muda harus ini nih, harus semakin aware nih terhadap produk kesehatan jangka apa masa depan ini. Nah, kalau selanjutnya nih Om, eh, bagaimana sih Om apa ya strategi pemasaran yang Om lakukan untuk bisa menarik konsumen gitu agar tertarik apa ya membeli produk yang Om pasarkan gitu. Ya, kalau secara singkat sebenarnya kalau kita bicara pemasaran ya, secara singkat simpelnya gitu ya. Adapun secara teknis kan itu banyak banget metode lah ya, banyak metode itu. Ya paling mudah, paling simpel ya begitu kita punya produk ya, ataupun kita ditunjuk oleh prinsipal atau industrial untuk memasarkan atau jadi distributor produk itu ya, yang jelas ya kita melakukan yang pertama aktivitas pengenalan produk ya. Ini bersama-sama dengan prinsipal pengenalan ya, pengenalan produk. Adapun medianya itu memang ya sangat beragam media pengenalan ini, apalagi di era digitalisasi sekarang luar biasa kan, di sosial media segala macam itu menjadi sarana untuk pengenalan itu. Tapi secara secara singkat, secara umum ya kita melakukan pengenalan produk, distribusi, menyampaikan produk knowledge, menyampaikan fungsional benefit produk itu sehingga orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Setelah tahu pengen mencoba karena dapat informasi tentang benefit produk itu, kemudian insya Allah setelah mencoba gitu karena produknya juga insya Allah mudah-mudahan bagus, ini akan menjadi pelanggan loyal jangka panjangnya kan gitu. Ini secara singkat banget ya, simpelnya seperti itu strategi marketingnya. Adapun model teknisnya itu memang macam-macam mas, macam-macam ya Mbak Lulu untuk mengenai masalah teknis untuk bicara strategi gitu ya. Medianya ya banyak ya. Yang tadi saya sampaikan salah satunya memang lewat di sosial media. Itu yang sifatnya kalau sekarang dengan populer dengan digital marketing ya. Nah, adapun yang sifatnya offline atau konvensional ya, memang ini pun kita jalankan, kita kombinasi saja, kombinasi antara digital dan konvensional itu. Ya kita sistem canvassing misalnya, canvassing ya kita memang menawarkan produk secara langsung gitu kan ke konsumen, calon-calon konsumen. Ini sistem konvensional lah, sangat mendasar banget gitu. Karena kan tidak semua orang juga memiliki gadget ya, tidak semua orang memiliki akses internet kan gitu. Jadi semua potensi market ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan ya. Pada akhirnya kita lakukan itu pengenalan baik secara konvensional, mulut ke mulut kan gitu. Metode mulut ke mulut sebenarnya udah sangat tradisional banget gitu ya. Tetapi ini juga kuat juga gitu untuk mengenalkan brand produk kita dengan testimoni-testimoni gitu kan. Kalau kita pengen apa namanya, pengen ada satu katakanlah leverage ya, daya ungkit yang luar biasa untuk era sekarang ya memang dengan pemanfaatan digital marketing. Itu Mas Faisal.
berarti langkah awal yang kita lakukan itu kita harus punya citra dari produk itu sendiri lalu kita kenalkan dan untuk medianya ya kalau di zaman sekarang sih bisa bisa dibilang lebih mudah gitu ya Om ya Oh ya, caranya. ya betul betul betul. Dan yang paling utama ya kita apa namanya di internal tim kita memang juga harus ada basic ya. Dulu ada dasar knowledge produk yang mau kita jual dulu kan. Oh iya, iya betul. Betul betul sekali yang Mas Faisal bilang. Nah, selanjutnya nih Om, jika Hmm, tadi berbicara mengenai strategi pemasaran, nah kalau misalkan dari segi produk sendiri nih, apa sih yang dilakukan gitu ya untuk meraih kepuasan setelah konsumen apa ya tertarik membeli produk tersebut gitu Om? ya. Jadi yang untuk produk sendiri yang bisa kita lakukan yang apa yang sangat memungkinkan kita lakukan pertama kita memastikan kualitas produk kita dulu ya. Memastikan bahwa bahan baku kita juga bagus gitu ya. Karena terkait dengan bisnis itu kan banyak hal terkait ya, termasuk regulasi, perizinan ya, tidak sekedar jualan kan gitu. Nah, jadi ini juga menjadikan satu apa, kebutuhan karena kan apa namanya kita pengen membangun public trust terhadap produk kita. Kalau konsumen atau publik ini sudah percaya karena perizinannya juga resmi, ini juga menjadi satu kekuatan produk itu. Di samping bahan bakunya bagus, kemudian juga prosesnya juga bagus, higienis, fabrikasi, dan didukung dengan apa namanya perizinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita selalu apa namanya juga meminta masukan terhadap pengguna produk kita, seperti semacam kayak kita buat kuesioner gitu ya tentang tingkat kepuasan pelanggan itu sampai sejauh mana seperti itu. Sehingga ada kita ada komunikasi, ada apa namanya, ada maintain konsumen ini untuk menjaga eksistensi produk kita, kualitas dan lain-lain seperti itu. Oh ya, jadi selain kita pun memperhatikan komposisi dari isi produk kita, kita pun memenuhi ini ya, bisa dibilang regulasi untuk legalisasinya gitu ya Om ya. Oh iya, betul sekali. Jadi perizinan ini memang ada dua lah secara garis besar ya. Yang pertama perizinan secara prinsipnya dulu. Prinsip ini industrialnya gitu ya, perusahaannya lah gitu kan. Nah kemudian ada kalau di produk itu kan biasanya sudah melekat itu masalah izin edar. Nanti tergantung tinggal produknya. Dia itu produknya kelasnya di mana, kapasitas atau level perizinan sampai sampai di mana dan harus melakukan izin apa gitu. Seperti itu. Itu sudah keharusan ya, harus harus dilengkapi. Betul, betul. Dan tadi pun kita tuh berarti selain setelah mendapatkan izin dan regulasi, kita juga harus tetap ada komunikasi gitu istilahnya ya Om ya sama pelanggan supaya apa kekurangan yang kita miliki bisa dievaluasi mungkin kalau lebih seperti itu Om ya. Iya betul, betul seperti itu. Ya, baik Om, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Eh, Bagaimana sih Om Om sendiri untuk menghadapi jika terjadi kenaikan apa ya harga dari bahan baku itu loh untuk produksi apa ya obat herbal ini gitu kan pasti ada bahan baku yang naik tuh pasti kan mengaruh terhadap pasaran harga pasarnya Om. Nah, gimana sih kiat-kiat Om menghadapi hal tersebut? Ya, ya memang benar ya. Kalau kita katakanlah berbisnis jualan lah dalam hal ini gitu ya, itu memang tidak bisa kita hindari dari kenaikan harga produk ya, nggak bisa dihindari. Termasuk juga kalau kita bicara secara luas lagi bahwa kebutuhan perusahaan terhadap kos perusahaan tiap tahun pasti meningkat. Variabelnya banyak. Ada kos untuk SDM, HPP produk dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satu yang ditanyakan mengenai masalah HPP produk ya, harga pokok pembelian ya, bahan baku naik segala macam itu kan. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Dalam pengertian kalau memang kondisi seperti itu, maka akan beberapa langkah kita lakukan. Yang bisa kita lakukan tentunya tidak hanya sebatas ikut-ikutan naik ya, tidak sebatas itu. Tapi secara internal bisa kita kaji juga, ada beberapa variabel yang mungkin bisa kita efisiensikan gitu loh. Jadi apa namanya rasio cost terhadap bisnis kita juga tetap terjaga. Tapi kalaupun toh itu sudah tidak bisa dihindari, maka kita harus melakukan penyesuaian harga juga gitu. Nah, kemudian kita sosialisasi ke pelanggan-pelanggan kita, memberikan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan ada kenaikan bahan baku itu. Sehingga konsumen pun tidak merasa dibohongi gitu kan. Artinya diajak bicara, diinformasikan gitu. Karena hal yang sangat apa ya dihindari bagi terutama konsumen kan paling sebel kalau mau beli barang tiba-tiba naik gitu ya. Ya, Beli barang betul-betul. tiba-tiba naik kan gitu. Tapi dengan memberikan edukasi, wawasan, pemahaman kenapa seperti itu, mereka juga merasa terhormat lah, merasa tersanjung, merasa diajak bicara gitu. Jadi seperti itu sih. Hmm. Jadi mungkin kalau bisa dibilang sebelum kenaikan harga itu mungkin ada dilakukan beberapa cara lain gitu ya Om ya. Misalkan Pasti. ya ada misalkan yang tadinya bukan dikurangi komposisinya ya. Misalkan beratnya yang tadinya 50 gram mungkin karena ada kenaikan bisa jadi dikurangi dari jumlah beratnya ataupun jika memang hal itu tidak bisa dihindari berulang masuk ke kenaikan harga mungkin seperti itu Om ya. Ya, Atau bagaimana?
Ya, jadi gini, kalau kita bicara produk yang sifatnya memang dengan perizinan ketat, memang kita tidak seperti, mohon maaf, tidak seperti jualan makanan ya. Hmm. Misalkan jualan tempe mendoan gitu misalkan ya, ada kenaikan bahan baku, kita bisa serta-merta membuat apa, merubah size daripada mendoan itu ya, kita Hmm. kecilkan gitu kan. Nah ini kalau untuk makanan bisa, tapi kalau untuk, produk yang kita jual tidak semata-mata bisa seperti itu. Hmm. Nah biasanya gini, yang bisa kita lakukan itu adalah variasi produk. Itu pun ada izinnya. Jadi kalau kita jual katakanlah satu botol isi 200 kapsul ya, ada kenaikan. Kan kadang-kadang daya beli masyarakat juga harusnya ikut naik ya untuk bisa membeli produk itu. Lantaran naik bahan baku itu sehingga daya belinya kan turun. Nah, kita beri solusi untuk varian isi yang lain gitu. Seperti itu. Memang ada izinnya juga gitu. Ada izinnya juga. Oh, Seperti itu. jadi emang Apa emang emang nggak sembarang meracik itu ya Om ya, memang iya ada enggak. Memang ada mekanismenya yang berkaitan dengan perizinan. Kemudian gini, komposisi yang ada di produk itu pun terdaftar izinnya seperti apa. Bahkan tingkat gramasinya pun ada izinnya gitu. Kita menggunakan yang mana. Jadi memang sangat complicated kalau untuk mengurangi spek dari produk itu sebagai alasan hanya untuk tidak naik harga gitu loh. Seperti itu. oh, ya. Baik, dilanjut ya Om ya. Ya, Eh, ayo. Nah, kan kita udah tadi berbicara banyak banget ya Om ya, dimulai dari eh, awal mula berdirinya, apa ya, sejarahnya, dan hmm, ternyata untuk membuat sebuah bisnis tuh bisa dibilang susah-susah gampang gitu ya Om ya. ya, Nah, bagi diri kitanya, yang penting kan kita mau mulai, kita mau bergerak ya, ya, semua tinggal mengikuti jalannya gitu. Nah, ya. Itu kalau kuncinya di situ. Yang penting kita mau bergerak gitu. Karena kalau kebanyakan mikir nggak jalan-jalan, Mas Faisal. Kalau namanya dinamika bisnis akan selalu ada, akan selalu ada. Makanya kita ada istilah learning by doing itu ya seperti itu. Yang penting jalan dulu aja. Kalau terlalu banyak perhitungan, banyak mikir, tetap ya perhitungan, mengkalkulasi rencana itu penting, tetap kita lakukan tuh. Tapi kalau terlalu fokus mikirin itu, nggak jalan-jalan nanti malah. Yang penting tetap ah, perhitungan tetap. karena mungkin terlalu banyak mengkonsep gitu ya Om yang geraknya kurang. Ya, tidak terlalu banyak, tapi tetap secara prinsip harus ada konsep ya. Konsep bisnisnya seperti apa tetap harus ada itu. Tapi jangan terlalu fokus ke konsep aja, jadi nanti nggak running-running bisnisnya gitu. Oke, betul. Jangan nunggu sempurna dulu, Ah, susah. nah, ya Om, sebelum terakhir nih satu pertanyaan nih. Om kan bisa dibilang menggeluti bidang usaha gitu ya Om ya, di bidang wirausaha. Nah, apa sih Om suka dukanya gitu kan dalam merintis wirausaha ini? Kan pasti tadi kan dibilang banyak dinamikanya gitu. Nah, suka Ya, dukanya kayak gimana sih Om di wirausaha ini? ya. Kalau suka salah satunya ya kita punya apa namanya ya dibilang kebebasan waktu lah yang berekspresi ya karena kan kita tidak dibatasi oleh aturan-aturan perusahaan seperti orang kita bekerja gitu ya kemudian bisa membantu orang lain orang banyak itu ya bisa membantu mensosialisasikan kesehatan apa produk kesehatan yang baik buat masyarakat luas gitu ya kemudian ya termasuk sukanya juga ya kalau penjualannya meningkat produk diterima oleh masyarakat gitu kan ini termasuk bagiannya contoh-contoh suka-sukanya ya bisa bersilaturahim banyak orang kemudian ketemu banyak orang bisa saling apa brainstorming tukar pikiran sharing dan lain-lain termasuk bagian yang suka kalau bagian yang tidak suka pasti kan ya banyak juga gitu kan ketika mungkin produknya nggak laku nggak diterima konsumen bahkan sama pelanggan dimarah-marah kan gitu di tim kita kan juga banyak sekali seperti itu kemudian ya banyak ya juga dukanya juga banyak itu diantaranya seperti itu. Ya, berarti eh Om ya, Om, bisa dibilang dengan wirausaha ini banyak hikmahnya gitu ya Om ya. Ya, Kita mulai dari bisa bersilaturahim dengan banyak orang, lalu bisa membuka lapangan pekerjaan mungkin ya Om ya ya buat pasti. orang-orang. Nah, mungkin dari Mbak dulu nih. Ada gimana Mbak dulu? Ya, kalau harapan katakanlah sebagai pengusaha tentunya punya harapan bahwa usaha yang kita jalankan akan berkembang maju dan barokah tentunya itu ya. Artinya bisa memberikan manfaat buat banyak orang seperti itu. Nah, kemudian sehingga ya banyak orang yang bisa terfasilitasi di situ gitu ya. Baik dari sisi lapangan pekerjaan nanti yang ujungnya juga mengenai masalah ekonomi lah ya, dampak ekonominya ke masyarakat yang kita harapkan itu akan besar gitu kan.
Kemudian bagi anak-anak muda atau milenial sekarang ini ya kita harapkan memang berkaitan dengan mengenai masalah wirausaha, jangan pernah berhenti punya mimpi untuk berusaha. Kenapa? Karena lebih banyak insya Allah ya, orang berusaha itu lebih banyak manfaatnya. Ataupun ini dagang apalagi yang perdagangan lah gitu ya. Nah, perniagaan ini adalah rezeki yang paling banyak ininya sama Allah dijamin rezeki yang paling banyak di perdagangan gitu. Ini butuh pemahaman yang luar biasa ini. Nah, kemudian terhadap produk itu sendiri, kita harapkan anak muda zaman sekarang juga mulai aware terhadap produk yang memang bermanfaat buat kesehatan minimal buat pribadi kita masing-masing nih jangka panjangnya gitu. Karena itu sebenarnya menjadi kebutuhan gitu. Menjadi kebutuhan untuk bisa ya apa namanya mensupport kesehatan kita gitu loh. Kemudian buat anak-anak muda ya bukan tidak boleh bekerja ya, bukan tidak boleh ya. Boleh saja dan bagus, bekerja juga bagus, usaha juga bagus. Tapi kalau anak muda sudah punya mindset untuk berusaha, berbisnis itu akan jauh lebih hebat menurut saya. Lebih hebat gitu. Artinya tidak hanya sekedar kita punya harapan pengen kerja terhadap satu perusahaan, event itu perusahaan besar sekalipun gitu ya. Tapi niatnya, visinya mungkin bagi anak muda ya, saya pengen punya mandiri, punya usaha sehingga bisa membuka lapangan kerja buat banyak orang. Gitu, itu. Ini mungkin harapan kita buat anak muda zaman sekarang ya, seperti itu, gitu ya. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut mencoba. Harus mencoba anak muda. Kenapa anak muda energinya masih besar ya? Meskipun pengalamannya belum banyak, tapi energi, kemampuan secara teknologi juga udah beda dengan zaman-zaman Om dulu gitu ya. Ini harus punya semangat yang jelas. Fighting spiritnya harus kuat, daya juangnya harus kuat sebagai anak muda. Itu sih pesan atau harapan Om seperti itu. Ya, ya. Ya, oke baik ya Mas Faisal sama Mbak dulu ya. Mungkin sebagai closing statement atau penutup lah gitu ya. Yang pertama saya terima kasih nih sama Mbak Lulu, Mas Faisal dengan adanya diskusi seperti ini artinya juga mudah-mudahan gitu ya memberikan manfaat gitu ya sebagai bahan tambahan informasi barangkali atau pengetahuan wawasan terkait dengan bisnis ataupun produk-produk herbal itu sendiri gitu ya. Sebagai penutup ya dari Om sendiri kepada khususnya Mbak Lulu, Mas Faisal dan pada teman-temannya ya, pada anak muda yang sampai hari ini barangkali masih jarang gitu ya yang memikirkan hal itu ya mudah-mudahan mulai dari Mbak Lulu, Mas Faisal minimal gitu ya sudah ada pembekalan gitu sehingga untuk melangkah ke depan itu nggak bingung dan harapan kita ya mudah-mudahan insya Allah gitu ya anak-anak muda zaman sekarang akan bisa lebih adaptif terhadap perkembangan global pada akhir ini pada masa-masa sekarang ini sehingga bisa menjadikan generasi muda anak-anak muda yang betul-betul bermanfaat untuk pribadinya, keluarganya dan masyarakat luas. Itu aja. Sedang tidak fit hari ini? InnoLifer Plus solusinya. Dengan ekstrak Lubricus Rebelus membantu proses penyembuhan segala macam penyakit. Baik digunakan 1 atau 2 kapsul tiap 3 kali sehari. Bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Dengan InnoLifer Plus, kembalikan produktivitas harimu dan juga menjaga kesehatan kamu. InnoLifer Plus.